itu sudah dibakar oleh TRI. TRI itu Tentara Republik Indonesia ya, dan orang lokal, orang yang tinggal di sana gitu. Selanjutnya there were black smoke ya, ada gumpalan awan yang hitam ya di atas udara seperti itu ya, karena kan dibakar tuh, bayangin aja tuh 200.000 residents of Bandung itu membakar rumahnya. Udah kebayang banget kan asap yang warna hitam itu di langit itu bagaimana, udah pasti itu banyak banget. Nah selanjutnya the British Army began to attack Soviets. Nah di sini maksudnya adalah tentara Inggris itu mulai menyerang dengan sangat sengit begitu. Nah terjadilah tuh serang-serangan sengit. The greatest battle happened in the village named Dayeuhkolot. Nah terjadinya yang paling sengit itu di daerah desa namanya Dayeuhkolot, tulisannya di situ ya. Dan ini di bagian South Bandung atau Bandung Selatan. Where there were a large ammunition depot belonging to British. Dimana di sana itu terdapat gudang amunisi milik Inggris. Jadi sengaja tuh mereka sengitnya di sana. Karena apa? Karena mereka mau menghancurkan gudang yang berisi amunisi miliknya Inggris biar mereka runtuh begitu guys. Lanjut ya, in this battle barisan rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. Nah jadi barisan rakyat Indonesia itu berhasil menghancurkan gudang amunisinya Inggris. Nah ini adalah series of event. Jadi kejadian-kejadiannya itu kronologikalnya seperti apa. Bagaimana sih kejadian awalnya hingga terakhirnya bagaimana. Nah di bagian paragraf ini. Jadi di bagian paragraf kedua kita sebut dengan series of event. Oke? Well sekarang kita lihat paragraf terakhir yuk. Paragraf terakhir ini adalah reorientation. Nah di bagian sini disebutkan bagaimana akhir dari battle atau pertempuran antara Inggris ya, tentara Inggris sama Indonesia di Bandung ini. Nah, dilihat ya di paragraf terakhir. Kita baca dulu. The strategy to fire Bandung was considered because the power of TRI and People's Militia was not comparable to the British forces and Nika. Nah, jadi katanya strategi untuk membakar Bandung ini dinilai penting atau perlu. Kenapa? Karena kekuatannya Tentara Republik Indonesia dan rakyat Indonesia ini tidak sebanding dengan tentara Inggris dan Nika tentunya ya, karena mereka punya amunisi yang banyak kan, mereka punya persenjataan. Dan kejadian ini menginspirasi untuk dibuatnya lagu Halo Halo Bandung. Kalian tahu lagunya gimana? Sudah paham? Jadi ini adalah salah satu contoh historical event ya, dan ini berupa recount text. Recount itu kan menceritakan suatu kejadian atau event di masa lampau. Karena kita bahasnya tentang recount yang historical, berarti kita ngebahas tentang sejarah. Dan ini contohnya ya, Bandung Lautan Api. Bagian pertama tadi disebut dengan orientation, di bagian kedua disebut dengan series of event, dan terakhir ada reorientation. Sekarang kita lihat yuk, apakah benar menggunakan past tense? Kita akan lihat. Bandung as sea of fire was a fire that occurred in the city of Bandung. Bla bla bla. Nah ini ya. Di sini menggunakan past tense ya. Di sini ada kata was. Nah, ini menggunakan past tense. Biar lebih jelas, Miss kasih tanda aja ya was-nya ya. Ini verb bentuk kedua yang menyatakan kalimat ini adalah past tense gitu ya. Lalu ada di sini ada kata burn. Ini juga verb bentuk kedua. Nah, kalimat ini juga kalimat past tense ya. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burn their house. Nah, kata burn di sini adalah verb bentuk kedua. Selanjutnya, British troops bla 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 arrive. Nah, ini juga verb bentuk kedua ya, Nak ya. Lalu di sini ada was, ini juga verb bentuk kedua. Lalu ada kata burn, lalu ada were. Nah, jadi benar ya. Teks ini mostly menggunakan past tense. Oke, sudah paham? Nah, gimana kira-kira, apakah kalian sudah paham nih mengenai teks ini? Jadi simple sih, teksnya juga pendek, dan ini sudah membahas tentang historical event in the past. Oke, semoga kalian sudah paham ya. Jadi semoga bermanfaat video kali ini. Well,